Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami SMP Negeri 1 Pino Selatan, terletak di Jalan Padat Karya, Desa Nangapintas, Kecamatan Pino Selatan, Kabupaten Melawi. Kami SMP Negeri 1 Pino Selatan berkomitmen bersama untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hal ini kami lakukan karena pada tahun 2024, rapor pendidikan SMP Negeri 1 Pino Selatan bidang literasi dan numerasi masih rendah. Program literasi dan numerasi yang kami lakukan, yang pertama ada program surat, 1 murid 1 ayat. Program yang kedua ada pojok baca. Program yang ketiga ada kelas literasi. Program yang keempat adalah kelas numerasi. Surat 1 murid 1 ayat. Setiap murid membaca 1 ayat, kemudian mereka mengungkapkan pemahaman tentang isi ayat tersebut. Manfaat kegiatan surat ini ialah untuk membiasakan murid berliterasi tentang isi Al-Quran dan Alkitab yang menjadi pedoman dalam hidup, sehingga mereka menjadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di kelas 9A, yaitu mata pelajaran agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, salah satu di antara kalian pimpin doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita akan membaca satu surat, ya, yang mana nanti surat yang sudah kita baca sama-sama akan dijelaskan oleh salah satu dari teman kalian. Sekarang kita akan bersama-sama membaca surat apa hari ini? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baiklah, hari ini silakan kepada anak-anak Badin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan arti dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa itu arti yang Maha Esa adalah satu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Artinya di bumi ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah tidak akan beranak dan tidak akan diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, maupun presiden, DPR, polisi, dan tentara. Tidak ada yang mampu sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Fadil yang telah menjelaskan arti daripada surah apa tadi? Al-Ikhlas. Berarti surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, yang mana di situ menyatakan bahwa Allah itu Esa. Esa itu artinya satu. Ya. Terus segala sesuatu bergantung kepada Allah. Nah, itulah yang dapat kita ambil
program surah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Baca, wali kelas bersama murid, berkolaborasi membuat pojok baca di kelas, untuk meningkatkan minat baca murid, penguatan literasi dan numerasi melalui pojok baca, agar murid dapat memanfaatkan membaca, tanpa harus jauh-jauh ke perpustakaan. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik siswa dan orang. Buku yang saya sering baca di pojok baca yaitu buku novel dan komik. Yang saya peroleh dari membaca novel, contohnya seperti novel Lima Sekawan adalah informasi pentingnya untuk setiap berteman dan saling tolong-menolong satu sama lain saat kesusahan. Menurut saya manfaat adanya pojok baca yang ada di kelas adalah satu, memudahkan atau mempermudah untuk ingin membaca tanpa perlu ke perpustakaan. Yang kedua, mengajak teman-teman sekalian yang malas membaca untuk rajin membaca walaupun di dalam kelas. Yang ketiga, membantu teman-teman semuanya untuk mengerjakan tugas mau soal PR ataupun di sekolah, dan untuk mendapat jawabannya bisa ke pojok baca terdekat. Buku yang saya baca adalah tentang arti persahabatan, di mana dalam cerita tersebut mengungkapkan di mana kita memiliki seseorang yang berharga dalam hidup kita, yaitu teman. Manfaat pojok baca menurut saya yaitu bisa membaca dari jarak dekat, tidak perlu ke perpustakaan. Kelas Literasi Pilat, proyek kelas literasi untuk membimbing murid dalam kegiatan menulis sehingga menghasilkan kumpulan cerita yang akan diterbitkan menjadi sebuah buku. Oke, anak-anak semuanya, kita bertemu lagi di kelas literasi. Untuk memulai pembelajaran, silakan satu orang ke depan untuk memimpin doa. Minta tolong kepada Ajung, silakan Ajung ke depan pimpin doanya. Kelas literasi. Hari ini kita pertemuannya seperti biasa. Kalau ibu sebutkan nama, maka kamu akan memberikan sebuah titipan atau sebuah quotes untuk kita pada hari ini, atau disebut dengan quotes of the day atau kutipan pada hari ini. Ayo, saya diartikan ke diri kita sendiri. Ajung, silakan Ajung. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Rizmayana. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya untuk mencari cerita rakyat yang ada di kampung kami. Cerita yang sering diceritakan di kampung adalah tersisa dalam situasi di malam dan membawa petaka untuk satu keluarga. Itu pernah terjadi di kampung? Ya, Bu. Bagaimana ceritanya? Silakan dilanjutkan Ismail. Pada hari itu, beliau mencari suaminya yang ke ladang, dan katanya adalah tanggapan kamu terhadap cerita yang disampaikan oleh Sayana. Apakah mungkin ada yang pernah mendengar cerita yang senada atau yang sama, atau mungkin ada dari daerah lain dari ceritanya itu hampir mirip? Coba, ada nggak yang mengalaminya?
analisis. Apapun cerita rakyatnya silakan dicari, nanti sampaikan narasumbernya siapa. Bisa anak-anak? Bisa. Untuk itu pertemuan kita pada kali ini literasinya selesai. Kelas numerasi, guru melakukan pendampingan, membahas soal-soal AKM dari PNN, dan juga melakukan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika maupun di kehidupan sehari-hari dengan menganalisis informasi, serta menginterpretasi hasil analisis untuk memperhitungkan dan mengambil keputusan. Selamat siang. Hari ini kita akan bahas soal tentang asesmen numerasi. Nanti akan ibu bagikan soalnya. Ada soalnya. Dua ya. Kalau gitu ibu akan kasihkan satu. Yang wacana 2 pemain kelereng sampai soal 2. Ada yang bawa pulpen dengan buku enggak? Ada yang bawa buku boleh keluar. Yang bawa boleh keluar, yang enggak bawa enggak apa-apa. Udah selesai? Dah. Udah selesai? Coba baca inti dari soalnya saja. Inti dari soalnya. Apa yang diketahui dari soal itu? Kelereng. Kelereng. Ada kelereng siapa? Kuncinya ada apa tadi? Ada kelereng. Kelerengnya ada. Yang pertama apa? 12 kelereng merah. Terus apa lagi? 16 kelereng hijau. Terus 24 kelereng biru. Dia bilang apa di sini? Di sini. 4 tambah 4. Pas 16. Ada yang nggak masuk dah. Ada yang lebih dalam satu kotak hijau. Berarti yang warna biru. Tahu nggak? Tadi tuh yang kelereng hijau kalau masuk ke dalam 12 kotak, satu kotaknya isinya cuma satu. Ada 4 hijau yang lebih. Jadi 4 hijau nggak mungkin dimasukkan ke kotak 1, 2, 3, 4. Bisa 8 kotaknya, hanya 1 hijaunya. Adil nggak? Tidak sesuai permintaan dia tadi. Paham nggak? Paham. Oke, ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan. Pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, gue lihat kan semangat semua hari ini ya. Belajar kita belajar tentang perdagangan. Nah, perhatikan perdagangan antar pulau ya. Tahu pulau? Di Indonesia ada pulau nggak? Ada. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, ya, Untuk memperoleh keuntungan. kan? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nggak ada sini? Angkat tangan yang punya warung siapa? Itu salah satu perdagangan apa aja yang perdagangan bu? Sembako dan sebagainya. Oke ya, itu perdagangan. Ya. Yang kedua, contohnya beras, apa lagi? Kalau di Pulau Jawa itu mereka menanam padi dalam setahun itu 2 kali mereka ya. Mereka bukan di bukit tapi di sawah. Nah, makanya dalam setahun itu 2 kali panen mereka padinya. 2 kali nanam padinya. Kalau kita di Kalimantan Barat itu berapa kali? Ibu. Kita coba kita simpulkan sama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa coba. Uja. Yang kau pahami apa tentang pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya. Tentang
tukar menukar. Saya bisa mengetahui. Saya bisa mengetahui tentang perdagangan, tujuan perdagangan. Kesimpulan pembelajaran singkat kita hari ini. Ayo, Ibu akan menyimpulkan lagi ya. Jadi kesimpulannya tentang perdagangan terpulang, kita semua bisa mengetahui apa itu perdagangan, yaitu tukar menukar barang atau jasa ya. Pagi. Demikian tadi program-program penguatan literasi dan numerasi di SMP Negeri 1 Pino Selatan. Semoga dengan kegiatan yang kami laksanakan ini dapat meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa dan meningkatkan nilai di rapor pendidikan SMP Negeri 1 Pino Selatan.